Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan, kamu terbangun di suatu pagi. Gak ada jam di dinding, gak ada alarm dari HP. Kamu keluar rumah, berharap langit bisa memberi petunjuk, tapi saat itu cuaca mendung. Kamu bertanya-tanya dalam hati, apa masih pagi atau sudah siang? Begitulah sulitnya kita menentukan waktu kalau gak ada jam. Orang zaman dulu melihat waktu dari posisi matahari dan dari terangnya bulan. Tapi lambat laun, mulai muncul benda-benda untuk mengukur waktu. Inilah yang akan kita bahas kali ini. Yuk, kita eksplorasi evolusi jam. Pada suatu masa yang jauh sebelum waktu yang berupa angka, manusia pertama kali mengenal waktu dari alam. Matahari terbit dan terbenam, bulan berganti bentuk, dan bintang-bintang berarak di langit malam. Di Mesir, mereka menancapkan tongkat ke tanah untuk menandai waktu. Mereka memperhatikan bayangannya bergerak perlahan memendek saat pagi menuju siang, dan memanjang kembali saat siang menuju malam. Mereka menyebutnya jam matahari. Akan tetapi, bayangan ini menghilang ketika malam hari, membuatnya tidak efektif untuk menentukan waktu. Maka dibuatlah jam air, yang pasti akan tetap menetes meskipun malam hari. Tetesan air bukanlah sekedar tetesan dari corong ke penampungan. Justru itu adalah waktu yang mengalir. Akan tetapi jam air bisa membeku di saat musim salju. Tentu jam air tidak efektif bagi negara yang beriklim dingin. Sebagai alternatif, dibuatlah jam pasir untuk menghitung waktu. Meski dapat digunakan di berbagai iklim, akan tetapi jam pasir lebih cocok digunakan seperti stopwatch untuk mengukur durasi, daripada menunjukkan waktu secara terus-menerus. Puluhan tahun kemudian, baik jam matahari maupun jam air mengalami berbagai pembaruan, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan perubahan peradaban. Jam matahari disempurnakan dengan penambahan angka Romawi pada permukaannya, dilengkapi kompas penunjuk arah mata angin, serta gnomon sebagai penunjuk bayangan yang memudahkan orang membaca waktu berdasarkan arah sinar matahari. Sementara itu, jam air juga berevolusi dalam berbagai bentuk. Salah satu inovasi paling menakjubkan datang dari seorang mekanik muslim yang bernama Al-Jazari. Pada tahun 1206 Masehi di Turki, ia menciptakan jam gajah. Sebuah jam otomatis yang bukan hanya akurat dalam menunjukkan waktu, tetapi juga menjadi simbol persatuan budaya timur dan barat. Jam ini bisa mengeluarkan bunyi secara otomatis pada waktu-waktu tertentu, sebuah teknologi penting yang kelak menjadi inspirasi bagi perkembangan jam mekanik di masa depan. Gajah melambangkan kebudayaan India. Naga dan burung mencerminkan pengaruh Cina. Penunggang dengan jubah dan sorban mewakili budaya Islam, sementara kubah kemas di atasnya menjadi simbol Bizantium. Dalam satu ciptaan, Al-Jazari berhasil menyatukan ilmu seni dan keragaman budaya dunia. Sebuah warisan yang jauh melampaui zamannya. Setelah menyaksikan keajaiban jam gajah dari Turki, kini perjalanan kita tiba di Inggris. Pada tahun 1283 menjadi tonggak bersejarah saat sebuah jam mekanik pertama kali berdentang di gereja Dunstable Priory. Jam ini dirancang agar bisa berdentang pada waktu beribadah. Para pendeta saat itu punya jadwal doa rutin yang disebut horarium, yaitu berdoa 7 kali dalam sehari. Jadi setiap kali jam berdentang, itulah tanda mereka harus segera berkumpul dan melaksanakan ibadah. Dengan begitu, jam ini sangat membantu menjaga ketepatan waktu berdoa di dalam gereja. Tak butuh waktu lama, semangat inovasi pun terus berlanjut. 43 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1326, perkembangan besar terjadi berkat Richard of Wallingford, seorang biarawan sekaligus ilmuwan di biara Santo Albans. Ia merancang jam astronomi yang sangat kompleks dan bisa berdentang tiap 60 menit. Sangat disayangkan, jam itu tidak selesai dibangun semasa hidupnya. Akan tetapi, desainnya menjadi tonggak penting dalam sejarah teknologi jam. Meskipun belum ada jarum menit dan detik, inovasi ini mengubah cara masyarakat hidup, bekerja, dan beribadah, karena waktu kini bisa diatur dan dibagi dengan lebih akurat. Tak mau ketinggalan dari Inggris,
9 tahun kemudian, Italia juga ikut ambil posisi untuk perkembangan jam. Jika di Inggris jam hanya ada di gereja, maka di Italia jam harus keluar dari gereja. Atas inisiatif pemerintah kota Milan, dibuatlah menara tinggi di tengah kota lalu dipasang jam pada menara tersebut. Sebagai pertanda, Italia telah mampu membuat jam menara. Antara Italia dan Inggris, keduanya menjadi pencetus pemasangan jam untuk masyarakat. Yang satunya pencetus di gereja, dan yang satunya pencetus di menara tengah kota. Perkembangan jam terus berlanjut. Kali ini kita akan berangkat ke Jerman pada abad ke-16. Seorang tukang kunci yang bernama Peter Henlein membuat jam saku yang berbentuk kecil, bulat, dan hanya sebesar telur ayam. Fungsinya sederhana, agar jam bisa dibawa kemana-mana dan dilihat kapan saja. Jam ini ada 2 model. Model pertama dimasukkan ke kantong dan model kedua dikalungkan. Tapi tentu saja, jam saku ini bukan untuk semua orang. Hanya pejabat dan orang kaya yang punya. Karena cuma mereka yang mampu membelinya. Meski revolusioner dari segi bentuk, jam saku masih belum mampu menunjukkan waktu secara akurat. Karena belum memiliki pembagian menit, apalagi detik. Waktu yang ditunjukkan masih sangat kasar, hanya jam saja. Hingga akhirnya pada tahun 1656, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Christian Huygens menciptakan jam pendulum. Inilah momen penting dalam sejarah pembuatan jam. Berkat pendulum, manusia akhirnya bisa mengukur waktu dengan hitungan menit dan detik. Dikarenakan ada tambahan menit dan detik, sekarang waktu menjadi lebih rapat, lebih rinci, dan kehidupan pun ikut berubah. Yang tadinya masuk kerja hanya bisa disebut jam 7, kini berubah menjadi jam 7:30. Yang tadinya makan siang jam 12, berubah menjadi jam 12:45. Selang beberapa lama, datanglah era lonjakan industri. Jam mulai dipasang di pabrik agar bisa menghitung jumlah efektivitas produksi. Jika 3 jam berlalu, sudah berapa hasil produksi? Jika 5 jam sudah terlewati, sudah berapa target tercapai? Time is money. Di tempat lain, jam juga dipasang di stasiun agar mudah memperkirakan waktu kedatangan dan keberangkatan kereta. Dipasang di dinding ruang kelas agar memudahkan jam berapa siswa mulai belajar, istirahat, dan pulang. Seiring waktu berlalu dan muncul beragam aktivitas, jam saku perlahan bergeser menjadi jam tangan. Sebuah alat kecil di pergelangan tangan yang mengubah banyak hal. Pergeseran ini menandai peralihan zaman menuju era yang lebih praktis, efisien, dan siap menyambut dunia digital. Pergantian tahun demi tahun teknologi melesat dengan cepat. Jam yang awalnya berupa jarum yang berputar, yang disebut jam analog, berubah menjadi jam digital pada tahun 1956. Kemungkinan dari sinilah awal adanya penyebutan jam 1 siang menjadi jam 13, jam 8 malam disebut jam 20, dan seterusnya. Tapi jam ini baru bisa dijual ke publik pada tahun 1972. Namun, di balik perkembangan bentuk dan teknologi jam, makna waktu bagi manusia tetap tak tergantikan. Bagi sebagian orang, jam adalah pengingat bahwa waktu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ada yang menggunakannya untuk bekerja, mencari nafkah. Ada yang memanfaatkannya untuk beribadah, mendekatkan diri pada Tuhan, untuk bersyukur atas hidup yang terus berjalan. Ada pula yang menggunakannya untuk belajar, memperluas wawasan, agar hidup tak hanya sekedar berlalu, tapi berkembang. Dan hari ini, belajar tidak melulu dari buku. Ada banyak sumber wawasan yang bisa diakses dengan mudah. Dari video YouTube misalnya, film dokumenter, film action, dan bahkan anime, ada juga pelajaran yang bisa kita petik dari sana. Namun di sisi lain, ada kenyataan yang sering kita temui. Jam kini tak selalu soal mengukur waktu. Bagi sebagian orang, jam telah berubah menjadi simbol gengsi. Dulu, jam saku hanya dimiliki bangsawan karena mereka memang membutuhkannya untuk mengatur aktivitas sehari-hari. Sekarang,
Jam tangan bermerek bisa dihargai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dan pada akhirnya, siapa yang punya jam, dialah yang dianggap kaya. Tapi, apakah benar begitu? Coba kita renungkan sejenak. Ada orang yang memakai jam mewah, tapi membuang waktunya untuk hal yang sia-sia. Scroll tanpa arah, nongkrong tanpa makna, dan hanya menghambur-hamburkan uang tanpa ada kreativitas yang tercipta. Tapi jika punya jam yang bermerek namun bisa bersedekah dan memberikan pembelajaran bagi generasi muda, tentu itu lebih baik. Sementara, di sudut lain ada orang yang hidup sederhana, tak punya jam mahal di tangannya, tapi menggunakan setiap detik hidupnya dengan bijaksana dan berbagi kepada sesama. Karena pada akhirnya, jam bisa dibeli tapi waktu tidak bisa terulang. Jam bisa dipamerkan, tapi bagaimana kita mengisi waktu, itulah yang menentukan nilai hidup kita. Jika sahabat Explorer menyukai video seperti ini, klik channel ini dan carilah di menu playlist dengan judul Evolusi. Ingat, tingkatkan terus wawasan kita dan hindari gosip, karena orang yang punya wawasan laksana cahaya yang berjalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.